Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Zaki Permana. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk studi case analisis developer. Pertanyaan pertama adalah, berikan analisis perbedaan antara bahasa pemrograman framework dan library. Secara definisi, framework adalah kumpulan dari library-library yang kita butuhkan untuk membangun sebuah aplikasi dan aturan-aturan tentang bagaimana cara kita untuk mengintegrasikan library yang digunakan agar dapat berjalan secara efisien. Penggunaan framework juga bertujuan agar orang lain mudah memahami aplikasi yang kita buat karena mereka hanya perlu mempelajari framework yang kita gunakan. Sedangkan library adalah sebuah kumpulan kode program yang telah ditulis oleh orang lain atau tim tertentu, sehingga kita hanya perlu menggunakannya saja tanpa harus membuat dari awal. Sebuah library biasanya hanya berfokus pada satu bidang saja, seperti menangani database atau URL saja. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang membedakan antara front-end developer dengan mobile developer? Front-end developer adalah orang yang berperan mengembangkan tampilan situs atau aplikasi melalui HTML, CSS, dan JavaScript. Sedangkan mobile developer adalah profesi yang memiliki spesialisasi dalam teknologi seluler seperti membuat aplikasi untuk Google, Android, Apple iOS, dan Microsoft Windows Phone Platform. Jadi, secara tidak langsung, profesi mobile developer bertugas untuk merancang aplikasi di Play Store maupun App Store sedemikian rupa agar mudah digunakan oleh user. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Berikan analisis kenapa PHP masih banyak digunakan sampai sekarang, minimal kemukakan 3 alasannya. Tidak dipungkiri, PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman paling populer, tak hanya di Indonesia, namun juga di seluruh penjuru dunia. Sekitar 80% dari 10 juta situs top dunia menggunakan PHP. Oke, untuk alasan yang pertama adalah mudah untuk dipelajari. Tidak seperti bahasa pemrograman yang lain, PHP relatif lebih mudah untuk dipelajari. Banyak contoh programmer yang dapat menguasai PHP meskipun mereka tidak memiliki latar belakang ilmu komputer atau informatika. Alasan yang kedua adalah hosting yang murah meriah. Tidak seperti bahasa pemrograman yang lain, aplikasi web yang dibuat menggunakan PHP tidak memerlukan server khusus agar dapat diakses oleh pengguna. Banyak perusahaan penyedia layanan hosting aplikasi web berbasis PHP dengan harga yang sangat murah. Oke, untuk alasan yang ketiga dan yang terakhir adalah lapangan pekerjaan yang luas. Lowongan kerja untuk web development di berbagai situs pencari pekerjaan, PHP merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak dicari. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Analisis study case berikut ini. Anda diposisikan sebagai seorang developer. Kemudian ada klien yang meminta Anda untuk membuat sebuah media yang memudahkan klien untuk berjualan. Klien hanya meminta untuk menampilkan barangnya di media digital tersebut, tanpa adanya sistem payment di dalamnya, karena pembayaran masih manual dikonfirmasikan kepada klien. Bahasa pemrograman atau framework atau CMS apa yang akan Anda buatkan untuk klien tersebut? Berikan alasannya. Oke, untuk bahasa pemrogramannya, saya memilih HTML. Kenapa? HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Bahasa pemrograman HTML ini bisa kita gunakan untuk membangun website dengan mudah dan cepat. Menggunakan HTML, kita dapat melakukan banyak hal saat membangun website. Misalnya, menyisipkan link, mengatur style dan struktur teks hingga membuat objek di suatu halaman website. Dan untuk CMS-nya, saya memilih WooCommerce.
karena WooCommerce merupakan platform e-commerce yang tidak berdiri sendiri. Sebenarnya WooCommerce adalah plugin yang diaktifkan di WordPress, sistem manajemen konten terpopuler. Hal terbaik dari adanya WooCommerce adalah plugin ini menambahkan fitur e-commerce ke platform WordPress. WooCommerce menjadi salah satu opsi e-commerce favorit karena dashboard WordPress cukup intuitif bagi pemula yang ingin mempelajarinya dengan cepat. Kombinasi antara WordPress dan fitur e-commerce yang user-friendly menghasilkan platform terbaik bagi usaha online. Dengan WooCommerce, kita bisa melakukan hal-hal dasar terkait pengaturan toko online, seperti menampilkan barang-barang yang akan di-sell dan memproses pembayaran. Selain itu, kita juga bisa menambahkan fungsionalitas plugin dengan menggunakan ekstensi dedicated yang hadir dalam ratusan pilihan. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5. Bila Anda diposisikan sebagai seorang developer, kemudian ada klien yang meminta Anda untuk mengubah web yang sudah ia miliki ke dalam bentuk mobile dengan tampilan yang lebih menarik, apa yang kalian buat dengan permintaan klien tersebut? Berikan alasannya. Saya akan mengubah tampilan websitenya menggunakan WordPress, karena dengan menggunakan WordPress kita bisa mengubah tampilan website sesuka hati. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.